Selamat Hari Merdeka. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini tekad dan komitmen kita untuk mempertahankan Indonesia merdeka yang hari ini kita rayakan usia ke-79 tahun. Dalam rangka itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ajak kita untuk berefleksi dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Saya beri judul teks itu untuk renungan kita, Negara Allah dan Negara Setan. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 itu adalah teks yang berbicara tentang dua sumber hikmat. Yang satu berasal dari atas, yaitu dari Allah. Yang lainnya berasal dari setan. Hikmat dari Allah berisi kebenaran, kebaikan, kelemah lembutan, belas kasihan, tidak memihak, dan tidak munafik. Hidup yang dituntun oleh hikmat dari atas bersifat murni, peramah, penurut, dan penuh bela rasa. Sedangkan hikmat dari setan adalah lawannya. Hikmat dari setan menciptakan manusia dengan nafsu yang jahat, diwarnai iri hati, penuh dengan dengki, pementingan diri sendiri, sombong, dan berisi dusta. Yakobus menyebut cara hidup yang demikian adalah berasal dari setan-setan. Isinya melulu nafsu, kekacauan, dan kejahatan. Orang bijak dan berbudi, begitu kata Yakobus, memilih hidup bersumber dari hikmat yang datang dari atas. Sementara orang munafik terperangkap dalam kendali setan-setan. Nah, mengapa bisa terjadi begitu? Manusia mengarahkan dirinya kepada kebenaran atau juga kepada nafsu-nafsu. Apa penyebab setan-setan bisa menguasai dan merampas kekudusan yang ada pada manusia dan menggantikannya dengan kejahatan dan dengan nafsu? Mungkin kita bisa ingat kembali cerita di Eden. Pertanyaannya ialah, mengapa Adam dan Hawa lebih memilih untuk tunduk pada bujukan rayuan dan dusta dari iblis, dan karena itu melupakan atau mengabaikan firman atau perintah dari Allah yang adalah sumber hidupnya. Nah, memang Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 tidak mengurai alasannya. Tapi jawaban baru ditemukan di pasal 4 ayat 1 sampai 10 dari kitab Yakobus. Di bagian itu, Yakobus menunjukkan adanya dua nafsu. Menurut Yakobus, dua nafsu itu saling berjuang di dalam hati dan hidup manusia serta dunia. Nafsu yang satu menurut pasal 4 ayat 4 adalah persahabatan dengan dunia. Dan itu mengakibatkan permusuhan dengan Allah. Dan nafsu yang kedua adalah kesukaan akan anugerah. Atau lebih tepat keinginan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang artinya menjadi sahabat atau teman sekerja Allah. Nah, dua tipe perjuangan rohani ini menurut Yakobus bekerja dalam diri tiap manusia. Orang yang hidup dengan hikmat dari setan-setan berpenampilan diri, berperilaku mirip-miriplah atau sama dengan yang hidup dari hikmat Tuhan atau yang berasal dari atas. Orang yang murni hatinya dan orang yang munafik sama-sama berdoa. Menurut Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Tetapi yang satu meminta hal-hal dari Tuhan untuk memuaskan hawa nafsunya. Sementara orang-orang yang murni hatinya berdoa juga, tetapi mereka meminta hal-hal dari Tuhan untuk menciptakan damai atau mengerjakan kebaikan bagi semua. Orang-orang yang dikuasai oleh setan-setan menggunakan simbol-simbol agama untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kekuasaan, dan kesombongan. Sedangkan orang-orang yang murni hatinya menjadikan agama sebagai wadah untuk membersihkan diri dari nafsu, kesombongan, iri hati, dan kejahatan. Sampai di sini teks Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Tapi saya ingat sesuatu yang juga sangat bermakna, yaitu Agustinus, Bapak Gereja terkemuka abad keempat. Dia menulis sebuah buku yang sangat terkenal. Isinya membahas tentang dua tipe
nafsu tadi. Buku itu berjudul Civitatio Dei, Civitatio Terrena, atau Negara Allah dan Negara Setan. Buku ini ditulis Agustinus untuk menjawab tuduhan masyarakat pada waktu itu bahwa kehancuran kerajaan Roma Raya disebabkan oleh para pemeluk agama Kristen. Mereka berpendapat bahwa penyembahan orang-orang Kristen kepada Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat mengakibatkan dewa-dewi Romawi yang selama ini menjaga kedamaian dan ketertiban di kerajaan menjadi murka, tersinggung, dan karena itu mereka melakukan pembalasan. Sebab sebagian besar penduduk Roma sudah menyembah Allah yang asing, yaitu Yesus Kristus. Dan itu berakibat ilah-ilah yang mendirikan dan menjaga keutuhan kerajaan Roma itu ditinggalkan. Dan kemarahan dari ilah-ilah itu atau dewa-dewa itu yang membuat kerajaan Roma yang selama berabad-abad berhasil menjaga kekuatan dan menegakkan keadilan serta ketertiban porak-poranda karena kebencian atau kemarahan dewa-dewi mereka. Orang Kristen, begitu tuduhan masyarakat, adalah penyebab kehancuran negara dan kekacauan masyarakat. Agustinus tidak bisa berdiam diri menghadapi hal ini. Ketika masih muda, Agustinus menjalani hidup dalam kejahatan. Dia terjebak oleh pengaruh setan-setan dan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Karena itu ibunya bernama Monica sedih melihat perilaku anaknya. Dan ibunya terus berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus agar supaya bekerja membawa si anak Agustinus dalam pertobatan. Dan di usia sekitar 40 tahun ternyata Agustinus bertobat. Dia mengubah orientasi hidupnya dari mengejar kesenangan dan hawa nafsu menjadi menyerahkan diri untuk menjadi pelaku firman dan bekerja bagi damai sejahtera. Dan karena itu Agustinus berdiri di garda depan menjadi pengkhotbah Kristen yang sangat terkenal sekaligus pengajar gereja yang disegani. Dalam buku yang terkenal itu, Civitatio Dei, Civitatio Terrena, Negara Allah, Negara Setan, Agustinus menulis bahwa kehancuran kerajaan Roma bukan karena orang Kristen, melainkan karena pemimpin-pemimpin, para pejabat yang menduduki tampuk kepemimpinan dan simpul-simpul penting dari pengambilan keputusan, diperbudak oleh nafsu, mementingkan diri sendiri, hanya mengejar harta dan jabatan, sehingga lalai memperhatikan keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan bagi semua. Dalam diri semua manusia bekerja dua roh atau dua nafsu, kata Agustinus, seperti juga yang ditegaskan oleh Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Roh yang bekerja dalam diri manusia termasuk juga dalam pemimpin dan pejabat-pejabat penting dalam kerajaan Roma adalah roh yang berasal dari Allah, tetapi juga roh yang berasal dari setan-setan. Dan itu bisa terlihat dalam perilaku para pejabatnya. Orang-orang atau pejabat-pejabat yang bekerja untuk kepentingan diri sendiri, mereka itulah, kata Agustinus, yang dipimpin oleh roh dari setan-setan. Dan itulah yang menyebabkan mereka bertindak tanpa norma moral dan juga tanpa pijakan kebaikan. Mereka bertindak suka-suka, suka-sukanya untuk nafsu, keinginan, dan kepuasan sendiri. Kerajaan Roma hancur akibat nafsu setan yang bekerja dalam hati pemimpin-pemimpinnya. Dan juga akibat pemimpin-pemimpinnya tidak lagi memiliki pijakan moral, etika, dan spiritual yang ditunjukkan dari atas oleh firman. Demikian Agustinus dalam buku yang terkenal, De Civitatio Dei, Civitatio Terrena. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, hari ini bangsa Indonesia merayakan 79 tahun kemerdekaan. Sukacita perayaan merebak di mana-mana.
Serentak dengan itu, ketidakadilan dan keserakahan masih menari-nari secara nyata dalam dunia politik dan birokrasi. Sementara banyak orang bersuka cita menghambur-hamburkan uang untuk pesta-pesta dan pawe-pawe serta upacara-upacara yang megah, yang menguntungkan hanya kelompok-kelompok elit pejabat-pejabat. Banyak anak-anak terlantar dan orang miskin yang tidak mendapatkan makan secukupnya untuk hari ini. Dua nafsu ini saling berjuang untuk mengendalikan negara. Nafsu dunia dan roh dari Allah. Dalam perayaan 79 tahun kemerdekaan Indonesia, dua nafsu ini terus berebut pengaruh dalam hidup bangsa, para pemimpin dan pejabatnya. Indonesia akan jaya bila para pemimpinnya, pejabat-pejabatnya menjadikan agama dan simbol-simbol religius sebagai wadah untuk membersihkan diri dari nafsu, kesombongan, iri hati, kejahatan, dan ketidakadilan. Dan itu yang harus jadi pegangan untuk kita berjuang dan bekerja menjaga Indonesia. Selama kita masih beragama hanya untuk mencari popularitas, mengejar keuntungan, dan mempertahankan kekuasaan, negara yang bernama Indonesia hanya akan menjadi beban bagi rakyat dengan berbagai-bagai tindakan pemberosan, kemewahan, dan dusta serta kemunafikan. Kita baru bisa membersihkan diri dari semua kejahatan itu apabila orientasi hidup kita mengarah pada hikmat dari atas, seperti yang ditulis Yakobus pasal 3. Dan hikmat dari atas itu akan menolong kita untuk membersihkan diri dari nafsu-nafsu setan yang cenderung merusak dan menghancurkan republik yang kita bangun dengan banyak pengorbanan, air mata, dan juga doa. Tuhan kiranya memberkati kita. Selamat Hari Merdeka.